Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Gembitasari dengan NIM 24005005 akan mempresentasikan tentang penyesuaian metode pembelajaran. Pada slide pertama, pengertian. Penyesuaian metode pembelajaran adalah proses menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan peserta didik. Metode dipilih berdasarkan karakteristik, kemampuan, dan kondisi belajar siswa. Tujuannya agar pembelajaran lebih efektif, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Maksudnya, penyesuaian metode pembelajaran itu sebenarnya menunjukkan bahwa dalam proses belajar, guru tidak bisa selalu menggunakan satu cara mengajar yang sama di setiap kelas atau situasi. Setiap kelas punya kondisi yang berbeda, dan setiap siswa juga punya kemampuan serta cara belajar yang tidak sama. Jadi, guru harus bisa melihat situasi. Kalau metode yang digunakan ternyata kurang efektif, misalnya siswa terlihat bosan, tidak fokus, atau tidak paham, maka guru perlu mengubah atau menyesuaikan metode tersebut. Penyesuaian ini penting supaya pembelajaran tidak terasa monoton dan siswa bisa lebih mudah memahami materi. Karena kalau metode yang digunakan itu cocok, biasanya siswa jadi lebih aktif, lebih tertarik, dan lebih cepat menangkap pelajaran. Slide selanjutnya, metode pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, metode yang digunakan, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal penting yang sebenarnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga harus memperhatikan keseluruhan prosesnya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu apa yang ingin dicapai setelah pembelajaran selesai. Tujuan ini menjadi arah utama dalam menentukan metode. Yang kedua, materi pembelajaran, yaitu isi yang akan diajarkan. Materi yang berbeda biasanya membutuhkan cara penyampaian yang berbeda juga. Yang ketiga adalah karakteristik siswa. Misalnya, apakah siswa cepat paham, suka praktik, atau lebih nyaman belajar dengan melihat gambar. Kemudian ada metode pembelajaran, yaitu cara yang dipilih guru untuk menyampaikan materi. Lalu ada media pembelajaran seperti video, gambar, atau alat peraga yang membantu siswa memahami materi. Terakhir adalah evaluasi, yaitu cara untuk melihat apakah siswa sudah benar-benar memahami materi atau belum. Materi selanjutnya, jenis-jenis metode pembelajaran. Maksudnya, ada banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru, dan masing-masing punya fungsi serta keunggulan sendiri. Guru tidak harus selalu menggunakan satu metode saja, tapi bisa mengombinasikan beberapa metode sesuai kebutuhan. Pada metode slide selanjutnya, jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode demonstrasi, yang kelima metode praktik, dan terakhir metode kerja kelompok. Maksudnya, ada banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru, dan masing-masing punya fungsi serta keunggulan sendiri. Guru tidak harus selalu menggunakan satu metode saja, tapi bisa mengkombinasikan beberapa metode sesuai kebutuhan. Pada metode ceramah biasanya digunakan untuk menyampaikan materi secara langsung, tapi kalau hanya ceramah terus,
siswa bisa cepat bosan. Yang kedua, metode diskusi digunakan supaya siswa bisa aktif berpendapat dan belajar dari teman-temannya. Yang ketiga, metode tanya jawab, yaitu membuat suasana kelas jadi lebih hidup karena ada interaksi antara guru dan siswa. Yang keempat, metode demonstrasi digunakan untuk memperlihatkan secara langsung bagaimana sesuatu dilakukan. Sedangkan metode praktik digunakan ketika siswa perlu belajar dengan cara langsung melakukannya. Selanjutnya, kriteria pemilihan metode. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, sesuai dengan materi. Yang keempat, memperhatikan waktu yang tersedia. Yang terakhir, didukung oleh fasilitas yang ada. Maksudnya, dalam memilih metode pembelajaran, guru tidak boleh asal pilih hanya karena metode tersebut mudah atau biasa digunakan. Guru harus benar-benar mempertimbangkan beberapa hal penting. Yang pertama, metode harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau tujuannya agar siswa bisa melakukan sesuatu, maka metode praktik lebih cocok digunakan ceramah. Yang kedua, harus melihat kemampuan siswa. Jangan sampai metode yang dipilih terlalu sulit atau justru terlalu mudah. Yang ketiga, harus disesuaikan dengan materi yang bersifat teori mungkin cocok dengan penjelasan, tapi materi praktik harus dilakukan secara langsung. Selain itu, guru juga harus mempertimbangkan fasilitas dan waktu yang tersedia. Jangan sampai memilih metode yang bagus tapi tidak bisa diterapkan karena keterbatasan alat atau waktu. Selanjutnya, penyesuaian metode berdasarkan kebutuhan warga belajar. Yang pertama, menyesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, menyesuaikan dengan minat dan motivasi belajar. Yang ketiga, menyesuaikan dengan gaya belajar atau visual, audio, dan kinestetik. Yang terakhir, menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Maksudnya, setiap siswa itu unik, jadi kebutuhan belajarnya juga berbeda-beda. Ada siswa yang cepat paham, ada yang butuh waktu yang lebih lama, ada yang suka belajar dengan melihat, dan ada yang lebih suka mendengar, dan ada juga yang harus langsung praktik. Karena itu, guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan tersebut. Kalau tidak, akan ada siswa yang tertinggal atau tidak memahami materi dengan baik. Misalnya, kalau siswa terlihat lebih aktif saat praktik, maka guru bisa lebih sering menggunakan metode praktik. Kalau siswa lebih suka visual, guru bisa menggunakan gambar atau video. Selain itu, minat dan motivasi siswa juga penting. Jika metode yang digunakan menarik, biasanya siswa akan lebih semangat belajar. Slide terakhir, langkah-langkah penyesuaian metode. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode yang sesuai. Yang keempat, menyesuaikan media pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan perbaikan. Maksudnya, agar metode pembelajaran yang digunakan benar-benar tepat, guru perlu mengikuti langkah-langkah tertentu, tidak asal langsung mengajar. Langkah pertama adalah mengenali kondisi siswa, seperti kemampuan dan gaya belajar mereka. Langkah kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran, supaya jelas arah yang ingin dicapai. Langkah ketiga adalah memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi tersebut. Setelah itu, guru perlu menyiapkan media atau alat bantu agar pembelajaran lebih menarik. Kemudian, metode tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran. Terakhir, guru harus melakukan evaluasi untuk melihat apakah metode tersebut berhasil atau tidak. Jika belum berhasil, maka perlu diperbaiki di pertemuan berikutnya. Kesimpulannya, semua poin ini sebenarnya ingin menekankan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus
benar-benar memahami kondisi siswa dan tidak boleh menggunakan satu metode secara terus-menerus tanpa penyesuaian. Dengan menyesuaikan metode pembelajaran, proses belajar akan menjadi lebih nyaman, tidak membosankan, dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, siswa juga akan lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran sehingga hasil belajar mereka bisa meningkat. Sekian presentasi saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.